Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami EW Channel. Ya Allah ya Karim, ya Malik ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah narasi dari Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit merupakan contoh peradaban dunia, contoh tentang keakhlakan dunia, akhlakul karimah, yang menunjukkan bahwa Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari ruh-ruh pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi gini, bahwa kita mesti meneladani segala sesuatu apa yang dilakukan dari sifat dan akhlak daripada Satrio Piningit dalam kehidupan sehari-hari. Karena Satrio Piningit tidak mungkin beliau melakukan sebuah kekeliruan kalau toh namanya bersalah, karena manusia tidak ada yang sempurna. Nggak mungkin Satrio Piningit tidak pernah bersalah. Pastilah Satrio Piningit pun pernah bersalah. Namun karena disebut namanya maksum, sudah sangat dijamin oleh Sang Pencipta alam semesta ini, sehingga kesalahannya pun akan dengan cepat dia bisa merespon dan juga bisa namanya berintrospeksi diri, hingga cepat bertobat. Dalam bahasa namanya keagamaan, beliau cepat bertobat, beliau cepat namanya bisa menarik diri, atau ibarat kata digelar digulung, karena kita namanya mempelajari lagi, mengevaluasi lagi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita tadi kita kerjakan. Apakah kita dalam berucap menyinggung perasaan di sebelah kita, maksudnya lawan bicara kita, atau kita bertingkah bisa menyinggung perasaan orang, bahkan mungkin tidak dan juga mungkin membuat tidak nyaman untuk lingkungan kita yang diajak untuk berbicara atau saling berargumen itu, atau bermusyawarah gitu. Mungkin kan kita kelepasan omong atau apa di dalam satu forum, mungkin yang kita sengaja ataupun tidak disengaja. Namun ketika Satrio Piningit ini, karena manusia yang betul-betul dibimbing oleh Sang Pencipta, sehingga beliau itu betul-betul maksum. Maksum itu artinya dijamin ketika Satrio Piningit ini bersalah. Namun dengan cara bagaimana? Kalau dalam agama kita, dalam agama saya atau keislaman, dengan secepat kilat bertobat, beristighfar sebanyak-banyaknya, maksudnya kembali lagi kepada zero mind, kembali kepada nol, kembali kepada hati nurani kita yang sangat dalam. Karena untuk menyadari apa yang telah kita berbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita ucapkan, apakah kita sudah betul ucapannya, ucapan kita apakah menyinggung perasaan lawan bicara kita, lingkungan kita yang diajak kita ngobrol, kongko-kongko atau apa. Sehingga kita mesti meresponsibel diri, harus lebih bagus, lebih baik, untuk menjadikan diri kita menjadi manusia yang betul-betul ucapan dan perbuatannya itu sama. Jadi tidak munafik lah ya. Nah, yang disebut tadi namanya insan kamil tadi, yang sering saya kita bahas di dalam pemaparan dan narasi video-video saya. Jadi kita itu mengajak tentang kebaikan. Nggak ada salahnya kita mengajak kebaikan. Walaupun mungkin banyak sekali yang mungkin mendera kita, memprotes kita, yang mungkin tidak suka, itu sudah wajar. Itulah kehidupan. Jadi untuk apa kita mendengarkan perkataan orang lain, mendengarkan perkataan lingkungan? Tapi kita mesti berpikir, mesti apa yang kita kerjakan saat ini, apa yang mesti kerjakan besok, sekarang, yang akan datang. Itu yang penting seperti itu. Jadi menjadi manusia yang seutuhnya itu memang sangat luar biasa susahnya. Tapi tidak ada salahnya untuk selalu belajar. Belajar dari mana? Yaitu tadi, dari sepak terjang, sikap, sifat, gitu loh. Dari Satrio Piningit yang betul-betul manusia pilihan ini.
Karena kita hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan. Namun kita perlu namanya mengevaluasi diri, mawas diri, sadar diri, introspeksi diri, agar kita bisa mengulas apakah yang kita kerjakan itu sudah benar atau belum. Nah inilah yang dicontohkan oleh Satrio Piningit, yaitu tadi kalau kita mungkin merasa bersalah dengan teman kita, mungkin mertua kita, istri kita, anak kita, ya mbok ya kita minta maaf. Hanya seperti itu. Ketika dengan Sang Pencipta alam semesta, ya silahkan dengan agamanya masing-masing. Kalau kita ketika Muslim kan selalu beristighfar, sholat tobat, gitu loh, memperbaiki apa yang telah kita perbuat biasanya setiap hari, gitu loh. Karena kebiasaan akan membentuk sebuah karakter. Karakter akan membentuk sebuah namanya karya, gitu loh. Jadi dari karakter inilah dan cara berpikir kita lah yang akan mengubah mindset kita. Ketika karakter kita itu, kebiasaan kita itu, ya kan, tukang molor lah, tukang inilah, apapun. Nah, lantas itu mengecap menjadi suatu kebiasaan tadi, yaitu karakter dia, nilai diri kita itu dari kebiasaan yang apa telah kita berikan, kan semacam itu. Jadi ketika mungkin ada orang yang mengenal bahwa tanya, mungkin sering menonton video saya, ada yang aku pernah nonton namanya Ewit Channel, umumnya gitu loh. Mereka dengan secepat kilat kita akan menjelaskan kebiasaan Ewit Channel menerangkan tentang namanya Satrio Piningit. Sudah barang tentu dengan sendirinya akan namanya menilai atau mengungkapkan sebuah penilaian bahwa oh ya Ewit Channel mah banyakkan tentang Satrio Piningit. Itu karena kebiasaan menjadi sebuah karakter. Tapi ujung-ujungnya adalah dari pemikiran kita. Ketika pemikiran kita namanya positif, adrenalin dan semuanya organ-organ kita akan membentuk, memproses, menciptakan, mengalirkan kepada pikiran kita, ya tentang yang namanya baik-baik dan positif. Ketika kita berpikir tentang hal yang negatif, akan keluar pula pikiran-pikiran yang negatif. Udah dengan sendirinya akan memproses, akan namanya situ menciptakan sebuah ion-ion atom-atom di dalam pikiran kita. Energi yang keluar adalah yang negatif, positif ya positif. Itulah keajaiban apa yang telah betul-betul diproses ketika Sang Pencipta namanya memproses manusia, menjadikan diri manusia yang terlahir ke muka bumi inilah. Nah inilah semacam ini. Dan tidak pula juga dibenturkan atau dihadapkan dengan masalah yang ke masalah yang lainnya. Mungkin bahasan kita cukup sekian dan terima kasih. Yang penting kita sama-sama untuk selalu belajar agar diri kita betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.